Gejala pembangkangan birokrasi terhadap pimpinan daerah kian nyata dan tak bisa lagi ditoleransi. Kasus demi kasus yang dialami Wakil Bupati Djoko Susanto menjadi gambaran telanjang bahwa aparatur sipil negara, ASN, mulai berani mengabaikan struktur, etika, bahkan undang-undang. Awalnya publik dikejutkan dengan sikap PLT, Kepala Bapenda, Fauzi, yang enggan menemui Wabub Djoko saat kunjungan dinas. Disusul kemudian oleh Kepala Inspektorat, Ratno, yang juga menunjukkan sikap serupa. Dan yang terbaru, Camat Tempurejo, serta sejumlah pejabat OPD terkait juga tak menunjukkan batang hidungnya dalam acara penting HUT ke-22 Serikat Tani Independen, Esekti, yang digelar di Desa Curanangka, wilayah kerja camat itu sendiri. Padahal acara tersebut menyangkut nasib ribuan petani dan menjadi bagian penting dari program reforma agraria nasional. Ironisnya, yang tampak hadir hanya Kepala Kantor ATR BPN Jember, Dr. Akhyar Tarfi dan Ramil setempat. Terima kasih Pak Akhyar, Pak dan Ramil. Seharusnya pada hajatan masyarakat, pemimpin itu ya hadir seperti beliau-beliau. Karena rakyat adalah tanggung jawab para pemimpin. Makanya kenapa di sini saya hadir? Karena saya sedang memikirkan rakyat Jember. Ketidakhadiran para pejabat sipil ini bukanlah kesalahan teknis biasa. Ini sinyal keras. Ada ketidakpatuhan sistemik yang sedang terjadi di tubuh birokrasi Jember. Ini bukan sekadar soal ketidakhadiran. Ini adalah bentuk nyata pembangkangan terhadap aturan dan penghinaan terhadap jabatan wakil kepala daerah. Dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wakil Bupati memiliki kewenangan sah untuk mengoordinasikan, mengawasi, hingga mengevaluasi kinerja perangkat daerah. Jabatan ini bukan simbolis. Wabub Djoko, yang akrab disapa Pak Jos, bahkan sampai menyampaikan secara terbuka bahwa ia siap menjadi pengemis demi memperjuangkan hak-hak petani dan rakyat kecil. Sebuah pernyataan getir dari seorang pejabat negara yang masih memegang komitmen untuk hadir di tengah rakyat, sekalipun dihina oleh aparaturnya sendiri. Konfirmasi dari Ketua Sekti, Jumain, memperkuat kejanggalan ini. Para OPD yang saya undang adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Dinas Koperasi. Dari unsur Muspika dan Ramil hadir, Kapolsek izin karena ada serah terima jabatan Kapolres, tapi camat tidak hadir. Padahal ASN memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati serta menaati atasan sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya pasal 3 huruf C dan D. Bahkan lebih jauh, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, pasal 4 huruf K dan L, menegaskan bahwa setiap PNS wajib menghormati atasan dan melaksanakan perintah yang sah. Ketika ASN mulai merasa bisa bersikap semaunya, memilih-milih atasan, dan menghindar dari agenda resmi pemerintahan, ini bukan lagi soal etika, tapi pembangkangan terang-terangan. Bupati Jember, Gus Fawait, tidak boleh lagi diam. Pembiaran atas fenomena ini akan menciptakan kultur liar di tubuh ASN. Loyal pada kekuasaan sesaat, bukan pada sistem dan konstitusi. Bila ini dibiarkan, maka kekacauan birokrasi bukan hanya kemungkinan, tapi keniscayaan. Pemimpin yang kuat bukanlah yang membiarkan pembangkangan tumbuh di bawah hidungnya, tapi yang berani menertibkan barisan, menegakkan aturan, dan mengembalikan orientasi aparatur sipil kepada rakyat, bukan pada agenda politik kelompok. Jember harus diselamatkan dari darurat ini, dan itu harus dimulai sekarang. Dari Jember, Saiful Rahman Expos Update melaporkan.